Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Semoga kalian dan kita semua selalu dalam kondisi sehat ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang siklus menstruasi. Jadi yang belajar siklus menstruasi bukan hanya anak perempuan saja ya. Anak laki-laki juga wajib tahu, jadi semua wajib menyimak dengan baik. Kalian anak perempuan kelas 9 pasti sudah mengalami menstruasi semua ya, karena kalian sudah masuk masa pubertas. Apa saja gejala menstruasi atau tanda-tanda mengalami menstruasi? Yang pertama adalah mengalami mual pada perutnya. Ya, yang kedua nyeri otot dan sendi, jadi badan pada sakit, ngilu. Yang ketiga mengalami kram pada perut, terutama perut bagian bawah atau disebut sambangan biasanya. Kemudian yang keempat, mudah marah dan tersinggung, istilahnya PMS kalian. Kemudian mengalami sakit kepala. Yang terakhir adalah mudah lelah atau lemah, letih, lesu karena eritrosit atau darah merahnya keluar dari dalam tubuh. Ada 4 macam siklus menstruasi. Dikatakan siklus karena ini berlangsungnya selalu berputar, bergantian terus-menerus setiap bulannya. Nah, yang pertama adalah siklus menstruasi, yang kedua praovulasi, yang ketiga ovulasi, yang keempat pasca ovulasi. Yang pertama adalah fase menstruasi, yaitu peristiwa luruhnya dinding endometrium, dinding rahim akibat tidak terjadi fertilisasi. Ya, karena berhentinya produksi hormon estrogen dan progesteron. Jadi hormon ini tidak diproduksi lagi oleh tubuh sehingga dinding rahimnya akan luruh. Biasanya berlangsung selama 1-5 hari. Pada fase ini kalian mengalami kram perut ya, karena otot-otot tadi di dalam rahim ya akan berkontraksi untuk proses pengeluaran darah. Kedua adalah fase praovulasi. Di sini yang berperan adalah hormon FSH yang merangsang sel telur untuk tumbuh dan untuk pematangan folikel. Folikel itu kulit bagian luar ovum atau sel telurnya. Pematangan folikel ini akan merangsang produksi hormon estrogen untuk membentuk atau mempertebal lapisan endometrium. Jadi yang pertama tadi yang terbentuk FSH untuk pematangan folikel. Kalau folikel sudah matang maka akan merangsang estrogen untuk pembentukan lapisan endometrium di dalam uterus. Berlangsung dari hari ke-5 sampai dengan hari ke-14. Yang ketiga yaitu fase ovulasi, di mana hormon estrogen di sini sangat banyak, sehingga FSH yang pertama tadi diproses, dibentuk itu akan turun dan digantikan oleh hormon LH. LH di sini akan merangsang folikel telur untuk melepas ovum. Jadi ovum akan dikeluarkan dari ovarium, itu disebut fase ovulasi. Terjadi pada hari ke-14 setelah menstruasi. Yang keempat adalah fase pasca ovulasi, yaitu estrogen dan progesteron di sini dihasilkan sangat banyak yang berfungsi untuk mempertahankan ketebalan dinding rahim. Jadi untuk persiapan menempelnya janin jika terjadi fertilisasi. Ya, jika hormon estrogen dan progesteron berhenti, maka penebalan dinding endometrium akan mengering dan robek sehingga masuk lagi ke siklus dari awal, yaitu siklus menstruasi. Biasanya terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Ini adalah gambar 4 fase tadi menstruasi. Yang pertama adalah ini, kalian lihat di sini ada pendarahan. Ya, ini tadi berarti siklus atau fase menstruasi ya, di mana terjadi peluruhan dinding rahim akibat tidak terjadi fertilisasi. Yang kedua masuk fase, kalian lihat di sini FSH-nya akan merangsang produksi estrogen. Ya, estrogennya akan meningkat. Di sini fungsinya untuk pematangan folikel.
Folikel itu bagian pembungkus dari ovum. Ini ovum yang bulatan kecil. Ya, ovum ini dimatangkan itu oleh hormon estrogen. Ya, kemudian estrogennya sangat tinggi digantikan oleh hormon LH. Kalian lihat hormon LH. Jika hormon LH posisinya paling tinggi seperti ini, berarti ini terjadi fase ovulasi. Nih, ovumnya keluar dari ovarium, ya, jadi lepas dari folikel. Jadi pelepasan ovum dari ovarium itu disebut fase ovulasi. Nah, dilanjutkan meningkatnya progesteron. Ya, progesteron ini fungsinya untuk mempertahankan dinding rahim untuk persiapan menempelnya janin jika terjadi fertilisasi. Jika progesteron menurun, maka akan terjadi peluruhan dinding rahim dan akan masuk ke fase menstruasi lagi, dan begitu terus setiap bulannya. Tahapan siklusnya seperti itu. Apa saja sih ciri-ciri jika siklus menstruasi tidak normal atau tidak sehat? Mungkin kalian di sini ada yang pernah mengalami. Yang pertama adalah siklus haidnya kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Jadi mungkin dalam 1 bulan kalian mengalami 2 kali menstruasi seperti itu, atau kalian menstruasinya bukan 7 hari lagi tapi lebih dari 7 hari. Yang kedua, lama menstruasinya lebih dari 8 sampai 10 hari. Tadi sudah disebutkan yang pertama. Yang ketiga, terdapat gumpalan darah. Ya, mungkin ada gumpalan darah tapi di sini diameternya kurang lebih 2,5 cm, jadi lumayan besar. Ya, patut kalian waspada kalau terjadi seperti itu. Yang keempat, tidak menstruasi selama beberapa bulan, tapi bukan karena mengalami kehamilan. Ya, jadi kalian tidak menstruasi dalam jangka waktu 3 atau 4 bulan, atau menstruasinya sekarang mens, bulan depan tidak, kemudian mens lagi, atau bulan depannya tidak, seperti itu, alias tidak continue ya. Jadi mohon segera konsultasikan ke dokter. Nah, mungkin kalian sering mendengar istilah PMS, ya, singkatan dari premenstrual syndrome atau sindrom awal menstruasi. Kalian kan sering tuh teriakin guru perempuan terutama, lay PMS ya bu, lay PMS. Nah, ini memang gejala alami saat menstruasi, jadi tidak berbahaya. Yang pertama, sakit ya, sakit di sana sini, yang di pinggang, yang di perut. Kemudian pemarah atau mudah marah. Yang ketiga, emosinya tidak stabil, ya, kadang lagi senyum, tawa sendiri, bentar-bentar marah, nanti ketawa, aneh deh intinya. Yang keempat, ini kuat makan ya, atau nanti jadi sering makan. Itu tanda-tanda mengalami PMS, tapi ini gejala alami, jadi tidak berbahaya. Selanjutnya masuk ke materi fertilisasi, yaitu proses peleburan atau pertemuan antara sel telur dan sperma. Sudah dijelaskan di materi awal, ini terjadinya di oviduk atau tuba fallopi. Jika sudah terjadi fertilisasi, maka akan mengalami kehamilan atau istilahnya gestasi. Prosesnya yang pertama adalah implantasi, yaitu proses penempelan zigot. Ya, tadi hasil pertemuan antara sel telur dan sperma menjadi zigot, nempel di endometrium, di dinding uterus. Jadi nempel zigotnya di uterus, itu namanya proses implantasi. Urutan tahapan perkembangan zigot dimulai dari zigot, morula, blastula, mengalami implantasi tadi menempel menjadi gastrula dan terbentuk janin atau fetus. Kalian bisa lihat ini tahapannya ya, dari pembentukan zigot sampai terbentuknya janin. Ada 4 macam membran atau lapisan yang terbentuk saat terjadi kehamilan. Yang pertama adalah kantung telur, yaitu pembentukan sel darah dan pembuluh darah pertama pada embrio, yang nanti menjadi plasenta atau ari-ari. Itu awalnya dari kantong telur.
Yang kedua yaitu korion, berbentuk jonjot atau villi. Fungsinya tempat keluar masuknya makanan dan oksigen dari ibu ke janin, yang nantinya akan menjadi plasenta atau tali pusat. Yang ketiga adalah amnion atau kita sering sebut sebagai air ketuban. Fungsinya sebagai pelindung embrio dari guncangan dan pengatur suhu tubuh. Selanjutnya yang keempat yaitu alantois, yaitu membran yang berbentuknya tali pusat atau ari-ari. Fungsinya menyalurkan nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin melalui pembuluh darah. Jadi tali pusatnya itu istilahnya alantois, cairannya tadi air ketubannya namanya amnion. Sekarang bisa kalian lihat gambar perkembangan janin di dalam uterus. Nah, di sini posisi janinnya. Ya, biasanya ini kalau sudah 8 bulan ke atas, nanti posisinya akan seperti ini. Ini namanya kantong amnion, ya, atau kantong air ketuban. Ini cairan amnionnya atau cairan ketuban. Ya, ini namanya tali pusat atau tali pusar yang menghubungkan ke ari-ari atau istilahnya adalah plasenta. Ya, ini villi tadi namanya korion ya, yang nantinya akan menjadi awal terbentuknya dari plasenta. Ya, ini seperti ini. Ini dinding uterusnya berisi pembuluh darah yang menyalurkan oksigen dan makanan melalui plasenta, dihubungkan oleh tali pusat ke janin. Seperti itu prosesnya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang 4 macam fase pada siklus menstruasi, dilanjutkan dengan materi fertilisasi atau peleburan antara sel telur dan sel sperma, kemudian dilanjutkan dengan materi kehamilan atau gestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.